Banyak hal di dunia ini yang semakin cepat, mudah, dan bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita. Namun banyak juga yang tidak seperti itu. Bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa, itu butuh proses yang terkadang terasa menyakitkan dan membuat kita merasa tidak nyaman. Memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tapi bukan hal yang mustahil untuk diraih, dan pada akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang nyata bagi kita semua. Pengorbanannya di atas kayu salib merupakan hal yang sangat menyakitkan. Ketakutan luar biasa ia rasakan. Tapi ia memilih untuk tetap taat, setia, dan menjalani proses yang ada. Menahan segala rasa sakit dan ketakutan untuk memperoleh sukacita yang lebih besar lagi, yaitu untuk mendapatkan setiap kita kembali. Shalom di Sebatani Surabaya. Hari ini kita mau sama-sama merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan setiap diri kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Kita percaya kasih Tuhan telah mengubahkan hidup kita, amin. Let's clap our hands. Ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kerahsiaan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kerahsiaan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Keagungan-Mu, kerahsiaan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh
You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Kita mau biarkan Roh Kudus yang bimbing kita, yang tuntun setiap langkah kita. Dan kita mau selalu siap kapanpun Tuhan memanggil kita. Mari kita sama-sama pujikan. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Mari kita sama-sama menyembah. Haleluya, oh haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami serahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu, hanya padamu. Bimbing kami setiap langkah kami. Oh haleluya, I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours.
Shalom, adik-adik teens dari GSKI Betani Surabaya. Sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kesempatan yang indah ini, kita berdoa dulu yuk. Kita tundukkan kepala, oke? Tuhan, terima kasih mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan memerdekakan, firman Tuhan akan menolong kami menjadi pelita bagi langkah-langkah hidup kami yang masih sangat muda ini, Tuhan, supaya kami mengambil keputusan yang baik dan benar dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan, dan saya percaya adik-adik teen semuanya akan dijamah Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan di masa mudamu engkau akan terus tajam dalam firman Tuhan, terus dipenuhi dengan pewahyuan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita terus harus belajar, ya. Saya punya anak yang juga berumur kisaran seperti kalian, umur 13 tahun anak saya yang kedua. Dan saya mengerti kehidupan teens, saya mengerti kehidupan di zaman sekarang ini, dengan zaman yang penuh dengan digital era dan penuh dengan informasi yang ada di sekitar kanan kiri kita. Kalau kita tidak hati-hati, bahaya. Kenapa? Karena informasi yang ada di dalam dunia ini, pengaruh yang negatif di dalam dunia ini gampang sekali masuk ke dalam pikiran dan hati kita, adik-adik. Oke? Oleh sebab itu, penuhi hidupmu dengan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan, makin kenyang sama firman Tuhan, kita akan enggan berbuat dosa. Kita tidak mau terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Saya selalu ajarkan anak saya, namanya Keaton, umur 13 tahun, ya. Setiap pagi salah satu checklist yang dia harus lakukan adalah baca firman dan kemudian berdoa untuk memulai harinya, ya. Dia sekarang ini sudah sampai di Amsal, pembacaan firman Tuhan 1 tahun, ya. Jadi dia akan terus baca sampai selesai satu Alkitab. Kemudian malam hari pastinya kita sama-sama kita sharing, ya, di keluarga kita perjamuan sama-sama, dan kemudian dia mulai sharing apa yang dia dapatkan hari itu, pengalaman dia dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Pastinya pengalaman pada saat-saat ini ya pastinya pengalamannya online, ya. Karena ketemu temennya juga online. Dia main game, kami izinkan dia main game online. Tapi pasti ada waktunya, karena dia juga harus melakukan hal yang lain yang produktif dalam hidupnya. Ya, jadi main game atau ketemu sama teman-temannya itu adalah hal secondary. Yang primary-nya adalah pastinya sekolah, ya. Kemudian dia juga les drum online. Kemudian dia melakukan banyak hal yang lain. Olahraga juga dia lakukan walaupun masih di rumah dan kadang-kadang masih di sekitar rumah. Paling tidak hari kita itu kita penuhi dengan hal-hal yang positif. Jadi adik-adik ingat, ya, jangan sembarangan sama waktu kita. Jangan gegabah sama waktu kita. Hati-hati. Karena tanpa kita sadari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar setiap hari, itu akan membentuk karakter kita. Itu akan membentuk pikiran kita. Jadi hati-hati dengan hal seperti itu. Biasakan kalau bangun pagi, cari pencipta kita, Elohim kita, ya, Tuhan kita. Ya, ngobrol sama dia, ya, kasih tahu hari-hari kita seperti apa dan apa yang kita mau raih hari itu. Ya, ingat, kita kalau ngobrol sama Bapak kita yang di surga, seperti kita ngobrol sama Papa kita di rumah, ya. Ngobrolnya santai aja, nyantai aja. Dia dekat kok sama kita. Dia Bapak kita yang luar biasa, Bapak kita yang sempurna. Ya, itu sebabnya karya Kristus yang luar biasa di kayu salib, itu yang akhirnya bisa membuat kita menghampiri tahta Bapa di surga kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, adik-adik. Jadi kalaupun adik-adik tahu bahwa, oh, saya ini sedang ada sebuah dosa yang saya sedang bergumul misalnya, nggak usah takut datang ke Tuhan, ya. Nggak ada istilah orang bersih-bersih dulu sebelum mandi. Kalau mandi ya mandi, ya. Jadi kalau datang ke Tuhan itu berarti dibersihkan. Jadi nggak usah takut, nggak usah pikir bahwa, oh, saya harus kudus dulu. Enggak, justru kita datang ke Tuhan, kita dikuduskan. Datang kapan saja dengan pergumulan kita. Datang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Ya, ingat, kalau di dalam pikiran kita sampai ada hal-hal yang menuduh, pikiran-pikiran negatif yang menuduh, mengatakan bahwa saya nggak layak, saya nggak pantas,
Saya nggak bisa diterima sama teman-teman saya nggak disukai sama orang tua saya misalnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Roma 8 ayat 1 mengatakan, sudah tidak ada lagi penghakiman dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggrisnya, there is no condemnation. Tidak ada lagi penuduhan. Jadi adik-adik harus ngerti bahwa apapun semua suara-suara yang negatif itu bukan dari Tuhan. Ya, Roh Kudus selalu memberikan dorongan, kata-kata positif dalam hidup ini. Oleh sebab itu, biasakan diri kita tiap hari memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Pasti deh, hidupnya pasti jadi asik banget, jadi luar biasa, jadi positif, auranya positif ya. Teman-teman pasti akan bisa menilai teman-teman kita, terus kemudian orang tua dan lain sebagainya. Jadi memulai hari dengan Tuhan itu penting, karena kita akhirnya memberikan landasan dalam hidup kita. Oke? Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Timotius 4. Ya, 1 Timotius 4. Kita mulai dulu dari ayat 4 sampai 7 dulu ya. Ayat 4 sampai 7 mengatakan begini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, ya. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa, ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Adik-adik akan menjadi pelayan Kristus yang baik. Kalian akan bertumbuh dewasa menjadi anak-anak muda dan bahkan nanti orang dewasa yang baik, baik dan benar, ya. Terdidik. Perhatikan kalimat ini, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi kalau mau bertumbuhnya baik, bertumbuhnya sehat, harus ikuti didikan-didikan yang diberikan saat-saat ini. Dari firman Tuhan, dari nasihat orang tua, nasihat guru bahkan ya. Kita ikutin yang benar, nanti kita akan bertumbuhnya baik. Kalau kita nggak ikutin, bertumbuhnya tidak baik. Kalau bertumbuhnya tidak baik, kita rugi sendiri. Ya, rugi sendiri akhirnya. Ya, bertumbuh dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, yang kau ikuti selama ini. Nah, ajaran-ajaran yang sehat ini adalah seperti ini, dengerin firman dan melakukan firman, dengerin apa kata orang tua dan lain sebagainya. Seringkali mungkin adik-adik nggak setuju dan nggak suka ya dengerin seperti itu. Karena memang ada hal-hal yang akhirnya mengusik zona nyaman kita. Tapi semuanya itu diberitahu oleh orang tua kita dan juga lewat khotbah-khotbah seperti begini untuk supaya adik-adik diproses sama Tuhan, supaya masuk ke dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Anak saya juga nggak selalu suka kok kalau dikasih tahu supaya jangan lama-lama main game online misalnya, atau nggak harus stop waktu yang dia sudah gunakan begitu lama tanpa dia sadari untuk stop untuk melakukan hal yang produktif misalnya gitu ya. Itu juga kadang-kadang mengusik zona nyamannya dia. Tapi ketika dia ikuti, dia mendapatkan hikmatnya yang luar biasa. Ya, jadi ajaran-ajaran yang sehat ini harus diikuti supaya kita bertumbuhnya baik. Ya, pohon kalau bertumbuhnya nggak baik, aduh, kelihatannya jelek dari luar. Pasti nanti layu, pasti nggak ada buahnya, pasti akhirnya ditebang. Ya, jangan bertumbuh seperti itu. Ya. Kemudian dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya, jadi sekali lagi jangan dengerin kata-kata negatif ya yang tadi saya udah bahas ya, kata-kata yang negatif, penuduhan itu bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Ya, latih hidupmu untuk beribadah. Beribadah bukan saat ini saja ketika kita lagi nonton YouTube sedang nonton khotbah atau nanti kita kembali ke dalam gedung gereja, bukan. Ibadah itu terus berlangsungnya, ya, bukan hanya sekedar saat ini saja. Betul, ini ibadah, tapi ibadah jalan terus. Kenapa? Karena adik-adik dan saya, kita adalah gerejanya. Gerejanya bukan gedungnya, gerejanya kita, orangnya, ya, eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi kalau kita mengerti ibadah, berarti saya bukan hanya ibadah waktu lagi ibadah Zoom atau ibadah online YouTube atau nanti di gedung gereja, bukan sekedar itu saja, ya. Tapi ketika di rumah, ketika berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, gitu ya, ibadah jalan terus. Maksudnya apa? Saya ketika ada di dalam rumah, saya mentaati apa yang orang tua saya katakan. Ikuti the house regulation. Regulasi di rumah seperti apa. Kemudian ketika saya berinteraksi dengan teman-teman saya jadi terangnya Tuhan di situ. Itu ibadah loh. Ibadah nggak bisa stop.
ibadah jalan terus karena kita gerejanya, ya, harus jadi influencer, harus jadi anak-anak yang bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Paham ya? Oke, mantap kalau begitu. Nah, sekarang saya mau bahas tentang pengertian kerajaan surga yang Yesus lakukan ketika dia mati di kayu salib. Kita sedang merayakan hari-hari saat-saat ini Jumat Agung dan kemudian Paskah kebangkitan Kristus gitu ya. Supaya adik-adik mengerti apa yang terjadi, sebuah pengorbanan yang luar biasa yang menjadikan murid-murid Yesus yang masih muda-muda pada saat itu menjadi anak-anak muda, generasi muda yang menggegerkan dunia pada saat itu ya. Kita mulai dulu dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan 17, mengatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kita sudah sering ya baca ayat ini ya. Perhatikan kalimat ini. Sebab pada hari engkau memakannya, pada hari engkau tidak setia atau tidak taat ya, pada hari engkau melanggar perintah ini, pastilah engkau mati. Bahasa Inggrisnya surely you will die. Surely you will die. Pastilah engkau mati. Kita sudah tahu kisah ini dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan nggak bisa menarik kembali kata-katanya atau firman-Nya. Engkau pasti mati, itu terjadi. Tuhan nggak bisa bilang, ups, ya kenapa begitu? Yaudah kita ulang lagi deh, kita reset lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Surely you will die, kematian itu dialami manusia dalam dua fase adik-adik. Yang pertama, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Yang kedua, manusia akhirnya mati secara fisik. Ya, rohnya terpisah dari tubuhnya, itu yang terjadi sama Adam dan Hawa. Pada akhirnya mereka mati secara fisik. Tapi pada awalnya, kematian fase yang pertama, mereka itu matinya itu dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu fase kematian yang pertama. Mereka diusir dari Taman Eden. Ya, kita sudah tahu ya cerita-cerita itu ya, kisah-kisah itu kita udah tahu semuanya ya. Pastinya udah begitu, udah tahu. Nah, waktu penebusan. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Betapa dahsyatnya Yesus kita. Kalau Yesus kita dahsyat, kita juga jadi dahsyat. Kita hebat karena dia hebat. Kita luar biasa karena dia luar biasa, ya. Waktu dia menebus. Penebusan itu harus A ditebus A, B ditebus B. Betul tidak? Betul atau betul? Paham? Mengerti ya? Ngerti ya? A ditebus sama A, B ditebus sama B. Ya harus impas, harus pas gitu loh. Ya, penebusan kan harus begitu. Jadi yang terjadi adalah ketika Yesus mati di kayu salib, bukan sekedar mati saja. Dia mengalami juga dua fase kematian. Saya mau adik-adik mengerti soal ini supaya kita paham tentang apa yang Yesus lakukan pada saat itu. Nah, karena manusia sudah dipisahkan dari hadirat Tuhan ya pada awalnya, Yesus juga harus mengalami fase kematian seperti itu, sama. Jadi fase yang kematian yang pertama, dia juga harus mengalami dipisahkan dari hadirat Bapa. Fase kematian yang kedua, baru akhirnya dia dipisahkan rohnya dari tubuhnya. Kematian yang betul-betul mati secara fisik. Gitu ya. Paham itu dulu ya? Oke. Jadi gini ya. Jadi ini yang setiap kali saya khotbahkan ini, setiap kali saya ingat tentang apa yang Yesus lakukan, seringkali nahan air mata. Sekali lagi ya, jadi fase kematian pertama itu dipisahkan dari hadirat Bapa. Seumur hidupnya dia nggak pernah terpisah loh dari Bapaknya. Makanya waktu dia ada di Taman Getsemani, dia ketika berdoa, dia katakan, kalau bisa, lalukan cawan ini daripada aku. Kira-kira gitulah bahasanya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Memang semuanya itu adalah semuanya kehendak Bapa. Itu sebenarnya kata-kata itu adalah dia itu bukan berat mau mati secara fisik loh, adik-adik. Bukan. Karena dia tahu dia akan bangkit lagi. Tapi momen di mana dia dipisahkan dari Bapaknya. Itu yang sangat berat. Itu adalah salah satu teriakan dia di kayu salib.
ketika dia terpisah dari bapaknya. Karena apa? Sekali lagi, pengorbanannya harus impas. Harus seperti ketika manusia alami yang awal. Ya, fase kematiannya harus 2 kali. Terpisah dari hadirat Bapa sama terpisah roh dari tubuh. Makanya di Taman Getsemani kita sudah pernah baca, peluhnya Yesus bercampur dengan darah. Ada seorang dokter namanya Frederick Sugibe. Dia meneliti soal hal ini dan kemudian dia katakan peluh yang bercampur darah itu namanya hematohidrosis. Prosesnya namanya hematohidrosis adik-adik. Ya. Nah, itu adalah sebuah kondisi di mana manusia mengalami stres yang udah akut banget. Udah bener-bener stres tingkat tinggi. Stresnya udah tinggi banget. Karena saking tingginya stresnya, manusia akhirnya peluhnya bercampur darah karena pembuluh darahnya pecah. Nah, Dr. Frederick Sugibe dari penelitiannya dia katakan dia nggak pernah temukan manusia sampai ke level itu. Karena ketika manusia udah stres banget ya, di titik sebelum dia sampai ke hematohidrosis di mana pembuluh darahnya pecah, manusianya udah bunuh diri karena udah nggak tahan. Bunuh diri manusianya. Jadi yang akhirnya sampai ke level itu hanya Yesus. Peluhnya bercampur sama darah karena dia mengalami stres yang luar biasa. Sekali lagi, kenapa bisa sampai kayak begitu? Apakah dia takut sama kematian? Kematian secara fisik? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Karena dia tahu dia akan bangkit dan dia akan pasti mengalahkan maut. Yang berat bagi dia adalah terpisah dari hadirat Bapaknya. Oleh sebab itu, makanya ya, di Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-46, firman Tuhan katakan, kira-kira jam 3, berseruhlah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wow. Bapa di surga berpaling dari Yesus. Hubungan mereka terpisah pada saat itu. Karena dia menanggung semua dosa kita. Ribuan tahun yang silam sebelum kejadian itu, ya, ada seorang anak yang akan dikorbankan di Bukit Moria oleh bapaknya yang bernama, kita sudah tahu cerita itu, kisah itu, namanya Abraham. Itu sebenarnya adalah geladi resik sebenarnya adik-adik. Untuk sebuah pengorbanan yang luar biasa yang terjadi oleh Yesus. Dan kita sudah tahu kisahnya ketika Ishak mau dikorbankan, begitu besar iman bapaknya, pada akhirnya Tuhan mengirimkan seekor domba, ya, yang akhirnya dikorbankan. Ishaknya nggak jadi dikorbankan. Itu adalah sebuah simbol di mana nanti beberapa tahun setelah itu, di sekitar Bukit Moria juga, ya. Kalau kita ke Yerusalem kita bisa melihat areanya, nggak begitu jauh dari situ. Di dalam gugusan Bukit Moria ada namanya sebuah bukit Golgota, nggak jauh dari situ. Ketika anak domba Allah akhirnya dikorbankan untuk semua dosa-dosa kita. Ketika Abraham memegang pisau itu, dan dia akan menghujam anaknya dengan pisau itu untuk mengorbankan dia, Tuhan stop tangannya. No, nggak jadi. Saya siapin domba pengganti. Tapi di Bukit Golgota, karya Kristus tetap terjadi. Bapaknya memalingkan mukanya, dan pengorbanan terjadi. Pisaunya tidak di-stop. Pisaunya nggak ada yang stop.
pisaunya diteruskan. Dalam tanda kutip. Anaknya mati bagi dosa-dosa kita. Jadi jangan takut. Apapun kesalahan kita semua, apapun dosa kita, semuanya sudah dikorbankan oleh anak domba Allah yang luar biasa ribuan tahun yang lalu bagi kita semua. Karena dia mengalami 2 fase kematian itu. Sekarang kita tidak usah mengalami fase kematian seperti itu lagi. Dengan kata lain, sampai kapanpun adik-adik, kalian tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hadirat Bapa di surga. Tidak akan pernah. Kalian mau lari sampai kemanapun juga, dia akan kejar. Dia akan ada di situ, menyayangi, menyertai, melindungi kalian semua. Tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi. Kalian masuk ke dalam kesulitan, kesukaran hidup, dia ada di situ. Kalian masuk ke dalam lembah yang kelam, yang tidak enak, mengalami sebuah pengalaman hidup yang tidak enak, dia ada di situ. Mengalami suka, dia juga ada di situ. Suka dan duka, dia selalu ada di situ. Dia menjadi Bapa bagi hidup kita. Menjadi sumber atas segala sumber. Inilah pengajaran yang sehat. Supaya ketika kita mengerti pengajaran yang sehat seperti ini, kita bertumbuh baik. Menjadi generasi yang baik. Karena kita melekat kepada sumber atas segala sumber, apapun yang kalian butuhkan, dia sudah siapkan bagi kalian. Ingat, Bapa kita adalah Raja atas segala raja. Dia mempunyai kerajaan surga yang tidak ada batasnya. Kebutuhan apapun, dia sudah siapkan bagimu. Esok hari, dia sudah siapkan bagimu. Damai sejahtera dia sudah siapkan. Sukacita dia sudah siapkan. Kalau yang membutuhkan kesembuhan dia sudah siapkan. Kesehatan dia sudah siapkan. Hikmat dia sudah siapkan. Berkat finansial dia sudah siapkan. Ya, masa depanmu sudah ditanggung karena engkau melekat kepada sumber atas segala sumber. Engkau tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi dari dia. Dan yang kedua, kita tidak akan lagi pernah bisa mati secara fisik. Tapi Pak, kita kan nanti banyak orang yang sudah meninggal, betul. Kalian harus tahu, di detik di mana manusia yang percaya kepada Yesus menutupkan matanya di bumi ini, karena kematian fisik, di detik itu pun juga mereka bangkit di pangkuan Bapa di surga. Karena apa? Yesus sudah mengalahkan maut. Kita pun mengalahkan maut karena Yesus. Di detik itu pun juga, semua orang percaya akan bangkit di pangkuan Bapa di surga. Oleh sebab itu, makanya Paulus mengatakan begini, dalam bahasa Inggrisnya, Death, where is thou sting? Di manakah sengatmu, kematian? Ditantang kematian sama mereka. Murid-murid Yesus yang tadinya ketakutan, waktu Yesus ditangkap, ya, semuanya kabur. Yang satu menjual, satunya menyangkal. Hanya satu yang berdiri di depan kayu salib, cuman Yohanes. Yang lainnya kabur semuanya. Mereka menjadi radikal, adik-adik. Mereka menjadi radikalnya luar biasa setelah mengalami kuasa kebangkitan. Ketika mereka mengalami kuasa kebangkitan. Petrus minta supaya ketika disalibkan, ketika dia ditangkap ya sama tentara Nero, disalibkannya terbalik aja. Saya nggak pantas disalibkan seperti master saya. Bartolomeus dikulitin, disiram air garam. Matius dipukuli kepalanya sampai habis, sampai mati ketika dia menginjil di Ethiopia. Thomas ditusuk perutnya sampai mati ketika dia menginjil di India. Kuburnya masih ada di India. Anak-anak muda ini akhirnya merambah dunia, menggegerkan dunia dengan Injil. Kita ada sekarang ini karena karya daripada murid-murid Yesus. Yang akhirnya membangun gereja mula-mula sampai kita bisa ada pada saat ini. Sampai sekarang ada miliaran jiwa yang percaya kepada Yesus. Itu karena karya-karya mereka. Karena Yesus mengatakan atau dia memberikan amanat agung kepada mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan mereka lakukan dengan gagah perkasa.
Sekali lagi, mereka berasal dari nelayan, mereka berasal dari pemungut cukai, pedagang, orang-orang anak-anak muda yang nggak dianggap. Dan bahkan ketika Yesus ditangkap pun mereka kabur. Ada satu yang menjual, satunya yang menyangkal Yesus. Dan pasti orang-orang saat itu mengatakan, "Yah, bubar deh 12-12-nya, grupnya bubar." Yesus tenang saja tuh, karena dia tahu nanti kalau ada kuasa kebangkitan, murid-muridnya yang dianggap biasa-biasa sama dunia, jadi luar biasa. Jadi adik-adik nggak usah takut. Kalau teman-temanmu menganggap engkau nggak bisa, nggak layak, dan lain sebagainya, engkau punya kuasa kebangkitan di dalam hidupmu. Engkau punya kuasa yang dunia nggak punya. Dan engkau akan bertumbuhnya baik, bertumbuhnya luar biasa. Kalau engkau mengerti dan mengikuti ajaran-ajaran yang sehat yang firman Tuhan tadi katakan. Ya, ini sebuah kisah, sebuah sejarah, bukan hanya sekedar kisah dan sejarah saja, tapi ini kenyataan yang kita alami sampai hari ini. Kita tidak akan pernah terpisahkan dari hadirat Bapa, dan kita tidak akan pernah bisa mati. Walaupun kita menutupkan mata di dunia ini, di detik itu pun juga kita bangkit di pangkuan Bapa, karena dia sudah mengalahkan maut. Oleh sebab itu, makanya kekekalan itu menjadi milik kita. Menjadi milik kita. Siapapun yang sudah duluan pergi meninggalkan dunia ini, kelak kita akan bertemu kembali dengan mereka. Karena mereka sudah dibangkitkan di dalam kasih karunia Yesus. Saya percaya, di dalam musim Paskah ini, kita mengerti tentang karya Kristus yang luar biasa di kayu salib. Dan juga saya harapkan kita mengerti bahwa di setiap kehidupan kita, kita mempunyai kuasa kebangkitan yang luar biasa di dalam setiap kita. Jadi adik-adik nggak usah takut, ya, maju terus, selalu belajar firman. Ingat, firman itu adalah ajaran sehat. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh baik, hari lepas hari. Saya berdoa, dan saya percaya bahwa nantinya di usia-usia kalian yang lebih dewasa lagi, kalian akan terus berkarya untuk Tuhan, dan saya pasti dan harapkan mendengar kesaksian-kesaksian yang dahsyat keluar dari hidup kalian semuanya. Ya, Tuhan memberkati, dan sebelum kita tutup, kita berdoa, dan saya percaya semuanya yang mendengar, melihat video ini pada hari ini, khotbah ini pada hari ini, diberkati dan mengambil sikap bahwa saya tidak lagi mau dibohongi oleh iblis. Saya tidak lagi mau mendengar suara-suara negatif dalam hidup saya. Karena apa? Saya perkasa karena Yesus perkasa. Saya hebat karena Yesus hebat. Saya dahsyat karena Yesusnya dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, ngucap syukur buat adik-adik dari Teens, dari GSKI Betani Surabaya. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam masa Jumat Agung dan juga perayaan Paskah ini, bukan sekedar kami lewati secara rutinitas saja, tapi kami mengerti esensi dan arti daripada apa yang Kau lakukan bagi kami, Tuhan. Murid-murid-Mu menggegerkan dunia dengan kuasa kebangkitan. Kami generasi muda juga, Tuhan sudah siapkan. Kami pun akan menggegerkan dunia dengan apa yang Kau tempatkan dalam setiap hidup kami. Potensi, kreativitas, talenta, kepribadian, kehebatan, kreativitas, semua yang Kau taruh dalam setiap hidup kami, itu akan berkembang menjadi sesuatu yang digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati masa depan adik-adik di Teens, berkati sekolah mereka, studi mereka, dan apapun yang mereka kerjakan. Hamba-Mu percaya Tuhan, pasti Tuhan menunjukkan arah yang tepat, dan mereka bisa berjalan dalam kebenaran firman, dan semua ajaran-ajaran sehat yang mereka dengar akan membuat kehidupan mereka bertumbuh secara baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Dan kami berterima kasih buat karya-Mu yang besar. Berterima kasih Tuhan buat kuasa kebangkitan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat kematian-Mu di kayu salib yang luar biasa. Karya-Mu yang indah bagi hidup kami. Karya-Mu yang sudah selesai dan sudah disediakan banyak perkara besar buat setiap kami. Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu, dan kami siap menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbung-Mu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan. Dan apapun yang Kau kerjakan dengan kedua belah tangan-Mu senantiasa dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada penyertaan, perlindungan Tuhan. Ada kesehatan, kesembuhan dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita. Hikmat ilahi melengkapi hidup-Mu. Dari masa muda-Mu sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah remaja-remaja,
generasi penerus yang luar biasa di dalam Kristus. Kita sama-sama katakan, amin. Di balik semua ini, ada proses yang harus dijalani. 1, 2, 3. Di bayanganku nanti kameranya dinaikin aja. Jadi dinaikin terus nanti dari sana. Tapi bukan nunjukin semangat yang sombong ya, tapi semangat yang kayak kita pun itu panitia tuh sama-sama berproses. Kamu jadi orang yang berproses juga gitu. Nah itu yang dibangun suasana ini kayak gini. Mungkin panitia offline, kemudian panitia online, kan perlu beradaptasi. Ya mari kita belajar sama-sama. Karena ini memang gak mudah gitu ya, ada banyak tantangannya. Tapi kalau kita kerjakan bersama pasti bisa. Oke, ya. Kemudian pesanku adalah jok sungkan bertanya. Ya, kalau kendala dari PAW itu sih jadwalnya anak-anak. Anak ini kan sudah pada kuliah gitu kan. Jadi mereka udah sibuk-sibuknya kuliah. Jadi sering tabrakan gitu jadwal mereka. Bahkan ada mereka yang sampai di gereja itu kuliah di gereja gitu. Nah, aku ngambilnya tuh tema kayu, guys. Kalian bisa lihat kan di belakang. Nah, itu aku ngambilnya dari salib Tuhan Yesus. Itu dari kayu-kayu, makanya aku mengambil kayu jadi rustic deh. Awalnya tuh salibnya nggak bisa berdiri, teman-teman. Kita tuh pusing untuk membuat salib itu berdiri. Tapi aku mempunyai tim yang hebat, bisa membuat salib itu berdiri. Ya, overall itu bisa berdiri kan. Di video opening saya memberikan tema seperti pengambilan gambar sinematik. Itu mengingatkan kalau Tuhan itu masih ada dalam hidup kita, tetap mendampingi kita meskipun dari ibadah online, semua serba online. Di closing video saya juga ngasih behind the scene selama proses pembuatan video Paskah ini. Banyak rintangan yang dihadapi, tapi percaya kalau Tuhan itu tetap tonton kita. Kita masih kurang berpengalaman dalam bidang videografi dan semuanya rata-rata masih fotografi. Jadi kita masih menyesuaikan dari awal, kita belajar sama-sama dari awal gitu. Perasaanku campur aduk sih, antara takut dan senang. Soalnya jujur aja aku selama ini belum pernah pegang lighting. Merasa beda juga karena kita melayani di situasi seperti ini, tapi teman-teman di sini saling support dan saling membantu satu sama lain. Oke, kalau dari tema kali ini itu kan The Cross ya. Jadi The Cross, dan aku dan teman-teman berpikir kayak apa yang bisa kita bikin beda di Paskah kali ini, berbeda dari Natal kemarin. Dan akhirnya setelah berpikir, akhirnya kita berpikir untuk di openingnya, di awalnya gitu ya, untuk kita memberikan semacam refleksi, semacam perenungan untuk kita semua, di mana itu ada di dalam kehidupan kita, di mana kita merasa segala sesuatu itu bisa kita customize, bisa cepat, bisa jadi, bisa langsung matang sesuai keinginan kita, gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa nggak semua hal seperti itu, banyak hal nggak seperti itu. Dan di akhir kita berikan sedikit sneak peek, cuplikan bahwa perjuangan dari teman-teman, ada proses yang dilalui dan semua yang ada dihadirkan kepada teman-teman, dipersembahkan kepada teman-teman, gitu ya. Itu semuanya nggak instan, ada sebuah proses, ada suka dukanya, ada kesulitannya, gitu. Jadi, tapi juga ada kesenangannya, ada seru-serunya. Karena itu semuanya itu membuat menjadi proses yang indah, menjadi proses yang luar biasa. Dan itu yang teman-teman panitia pun jalani, dan aku juga ajak setiap teman-teman untuk juga mau menjalani proses itu, berjalan bersama Tuhan dan tetap tertuju kepada salib Tuhan dan karya Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
terimalah anugerah, rahmat dari Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat Paskah Teens, sampai berjumpa lagi.